Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan lisensi perangkat lunak. Untuk nama Nuri Fatusada, NIM 210111708. Untuk mapel etika bisnis dan profesi. Lisensi perangkat lunak. Lisensi perangkat lunak itu suatu sistem perangkat lunak itu seperti contoh Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Visual Studio, Microsoft Excel, dan lain-lain. Itu berbagai ada lisensi perangkat lunak tertentu dan hak cipta. Mari kita bahas untuk lebih lanjutnya. Lisensi perangkat lunak komputer. Lisensi eratnya dengan kaitannya hak cipta. Lisensi adalah pemberian izin tentang pemakaian sesuai dengan dalam hal ini perangkat lunak komputer yang diberikan oleh pemilik atau pemegang hak cipta atas suatu tersebut untuk para pelanggan. Latar belakang pemberian lisensi tertentu bergantung dari masing-masing pihak pemegang hak cipta. Oleh karena itu, ada beberapa hal. Ada pihak yang memberikan lisensi tanpa pamrih, dan ada yang memberikan lisensi untuk mengharuskan menerima lisensi untuk melaksanakan kewajiban tertentu. Ada beberapa bentuk lisensi, ada 3-4. CC, NZ, NC, SA. Lisensi tidak harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan bersifat normal, karena pada dasarnya hanya sebagai pemberian izin. Telah mendapatkan sertifikat beberapa lembaga untuk terkait dengan lisensi perangkat lunak. Jenis lisensi perangkat lunak: Java, Flash, Freeware, Open Source, Server, Publish Down, Trace Software, aplikasi di Android. Jenis-jenis lisensi software. Jenis lisensi yang biasa ditemui pada perangkat lunak seperti Microsoft dengan Windows dan Office Online. Tujuan untuk kepentingan komersial sehingga pemakai yang ingin menggunakan harus memiliki atau mendapatkan izin menggunakan dari pemegang hak cipta. Lisensi trace software. Jenis lisensi yang biasanya ditemui pada perangkat lunak untuk keperluan demo dari sebuah perangkat lunak sebelum diluncurkan ke masyarakat. Lisensi ini mengizinkan pengguna untuk menggunakan penyalin atau mengadakan perangkat lunak tersebut secara bebas. Jenis lisensi non-formal biasanya diperuntukkan untuk kalangan pendidikan atau yayasan tertentu di bidang sosial. Sifatnya gratis tetapi dengan batasan penggunaan tertentu. Lisensi software mengizinkan pemakaian untuk menggunakan penyalin atau mengadakan tanpa harus meminta izin pemegang hak cipta. Perbedaan dengan trio software, lisensi ini tidak dibatasi oleh batasan waktu dan memiliki fitur yang lengkap, contohnya with editor dan notepad. Bisa ditemukan pada perangkat lunak yang bersifat mendukung atau memberikan fasilitas tambahan. Lisensi atau sama-sama dengan lisensi free, hanya saja produk yang ditawarkan adalah lebih yang berfungsi melengkapi perangkat lunak yang sudah ada dan bukan merupakan suatu perangkat lunak yang berdiri sendiri. Ada lisensi open source, lisensi yang membebaskan penggunaannya untuk menjalankan, mengadakan, dan memperluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja PL. Lisensi komersial ada beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Lisensi open source adalah perangkat lunak bebas. Perangkat lunak bebas mengacu pada kebebasan pada penggunaan untuk mempelajari, mengadakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja perangkat lunak. 4 macam
kebebasan. Ada kebebasan untuk menjalankan program untuk tujuan apa saja, kebebasan untuk mempelajari bagaimana program itu bekerja sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, kebebasan untuk menyebarkan kembali hasil salinan PL tersebut sehingga dapat membantu orang lain yang ingin menggunakannya, kebebasan untuk meningkatkan kinerja program dan dapat menyebarluaskan ke kalangan umum sehingga semua menikmati keuntungannya. Perangkat lunak bebas bukan berarti perangkat tersebut tanpa memiliki atau pemegangan hak cipta. 4 hal ketentuan hak menyalin dan mendistribusikan dan memodifikasi PL bebas adalah pemegang lisensi boleh memodifikasi salah satu lisensi program atau bagian dari program yang ia memiliki sehingga membentuk suatu karya baru. Harus membuat berkas-berkas yang memodifikasi membawa pemberitahuan jelas bahwa ia telah mengubah ke berkas disertai dengan tanggal perubahan. Karya yang disertai atau diedarkan baik seluruh atau sebagian dihasilkan dari suatu program dilisensi tanpa membiayai seluruh partai ketika di bawah lisensi. Jika yang dimodifikasi saat ini dijalankan dapat membaca perintah-perintah secara interaktif, maka pemegang lisensi harus menampilkan suatu pengumuman termasuk pemberitahuan hak cipta dan tidak adanya garansi. Studi kasus komunikasi penggunaan Linux merupakan salah satu sistem operasi yang disebarkan secara luas dengan gratis di bawah lisensi GNU General Public License, yang berarti juga 100.000 Linux bersedia. Itulah yang membuat Linux menjadi sistem operasi yang istimewa. Linux yang masih dikembangkan oleh kelompok-kelompok tanpa dibayar yang banyak dijumpai di internet. Linux juga adalah suatu OS yang bersifat multi user, free source, dan dapat berjalan berbagai platform. Jadi kesimpulan orang-orang yang mempelajari program dalam OS Linux gratis dan bebas. Linux dapat berjalan pada berbagai platform. Linux memiliki tingkat kestabilan dan keamanan yang tinggi. Linux mendukung berbagai jenis bahasa program. Distro Linux, Red Hat, Madra, ada SUSE, ada Duplex, ada Jigwa, ada Zadros, ada Platcon, ada Gentros Linux, ada IGOS Nusantara 2006. IGOS Indonesia Go Open Source adalah general nasional atau program pemerintahan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan mendorong penggunaan software berlisensi merdeka, free software, dan terbuka open source di kalangan pemerintahan termasuk dalam implementasi ego, perusahaan, pendidikan, dan personal. AGOSI, Association Open Source Indonesia, adalah perkumpulan perusahaan dan organisasi non-perusahaan yang misinya sejalan dengan IOGOS. Indonesia Go Open Source. Cukup sekian pembahasan saya lisensi perangkat lunak. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.